Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas atensinya dan kehadirannya untuk pagi hari ini. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai pembahasan soal. Karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, jadi diharapkan nanti untuk minggu depan Anda bisa lebih siap untuk menghadapi UAS. Nah, pembahasan soal kita adalah dari latihan-latihan yang sudah kita kerjakan, dan saya akan mengambil secara random. Tidak semua saya bahas karena keterbatasan waktu, dan juga memang masih ada beberapa yang belum komplit. Jadi nanti diharapkan Anda bisa mengerjakan secara full untuk tugas tersebut ya. Oke, yang pertama pembahasan kita mengenai manajemen piutang. Mohon maaf sebelumnya, saya coba perbaiki untuk kualitas gambar dulu ya. Ya, baik. Yang pertama ini materi kita mengenai manajemen piutang ya. Yang akan saya bahas adalah tugas nomor 3 dan 4 ya. Soalnya begini, demikian. Perusahaan Arya Bima Bekasi, Jawa Barat selama 1 tahun menggunakan bahan mentah sebanyak 6.400 unit dengan harga 50 per unit. Dalam rangka pembelian tersebut dibutuhkan biaya-biaya yang terdiri dari ada biaya pengiriman pesanan sebanyak 10 per unit, administrasi 20 per unit, biaya untuk menyelesaikan pesanan 20 per unit, biaya penyimpanan di gudang 1 per unit. Dan dari data-data tersebut di atas, tugas kita adalah kita menghitung EOQ, biaya pesan, biaya simpan, biaya variabel, biaya total, dan ROP. Jika dikatakan di sini adalah lead time-nya adalah selama 6 hari dan safety stock-nya adalah sebanyak 500 unit. Diasumsikan di sini dalam waktu 1 tahun kita memiliki 320 hari kerja efektif. Nah, langkah pertama untuk kita bisa mendapatkan EOQ atau kita bisa menyimpulkan dulu seperti apa biaya pesan dan biaya simpannya, maka kita harus kategorikan biaya-biaya yang disebutkan di soal ini ke dalam mana yang termasuk biaya pesan dan mana yang termasuk ke dalam biaya simpan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang termasuk biaya pesan ini adalah biaya pengiriman pesanan, di mana jumlahnya adalah Rp10 per unit dan kita kalikan 50 karena ada ya 50 ya. Oke. Kemudian berikutnya administrasi 20 per unit kita kalikan 50. Kemudian biaya menyelenggarakan pesanan itu 20 unit ya, 1000. Dan biaya simpan di sini adalah penyimpanan di gudang sebanyak 1 ya, dikali 50. Nah, kemudian kita kategorikan di sini untuk biaya C ini adalah harga beli ya, harga beli kita 50. I atau H ini adalah 50, kita dapatkan dari atas tadi ya. Kemudian S biaya simpan, biaya pesan yang adalah penjumlahan dari biaya pesan di sini ya. Lead time-nya adalah 6 hari dan D-nya ini ya itu adalah 6.400 kita kalikan 320. Kita kalikan asumsi hari efektif.
Nah, setelah itu baru kita akan masukkan ke dalam rumus ya, rumus EOQ ini ya. Rumus EOQ ini adalah akar dari 2 dikali D kali S per H, kemudian sama dengan 2 dikali D-nya. D-nya ini adalah 2.048.000 dikali 2.500 ya, S-nya. Kemudian per 50 biaya simpan. Nah, kemudian kalau setelah kita kerjakan menjadi akar dari 204.800.000 yang hasilnya adalah 14.310 ya, 8350. Nah, kemudian untuk mendapatkan biaya pesan, kita mendapati dari jumlah memesan dikali biaya pesan per order, atau dalam rumusnya kita bisa gunakan D per EOQ dikali S. Nah, kalau kita sudah mengkategorikan seperti ini akan lebih mudah untuk kita mengerjakan ya. Artinya Anda bisa langsung menginput atau memasukkan angka-angkanya tersebut. Jadi kita untuk yang D ini adalah 2.048.000 per EOQ-nya 14.310,8350 dikali S-nya adalah 2.500. Maka kita mendapati 357.770.877. Ya, itu adalah hasil dari biaya pesan. Kemudian untuk biaya simpan, EOQ per 2 kali H ya. Nah, kita mendapati EOQ-nya sudah kita dapati di atas tadi ya. 14.310,8350 per 2 kita kalikan H. H itu ya ini. H itu biaya simpan kita ya. Nah, I atau H ya. Kemudian kita dapati hasil sebesar 35.770,875. Ya, biasanya memang biaya pesan dan biaya simpan ini ya angka-angkanya digitnya hampir sama ya, cuman akan berbeda secara puluhan atau ratusannya saja seperti itu. Kemudian untuk biaya variabel, biaya pesan kita tambahkan biaya simpan, maka kita mendapati 393.541,752. Nah, untuk biaya totalnya, biaya total ini adalah berarti kesimpulannya adalah D ya, D dikali C ya. Kemudian kita kalikan dengan biaya variabel. Jadi kita karena sudah mendapati biaya variabel, maka kita tidak usah menginput kembali biaya pesan dan biaya simpan. Ini sudah terintegrasi di dalamnya. Nah, maka ketika kita mendapati biaya total, kita mendapati dengan D kali C ya, ditambah biaya variabel. Maka 2.048 kali 50 kemudian menghasilkan 102.400.000. Kemudian kita tambahkan dengan 393 menjadi 102.793.541. Nah, setelah kita dapati, kita mencari penggunaan per hari. Penggunaan per hari itu kita dapati dengan mengalihkan stok selama 1 tahun dikali hari kerja dalam 1 tahun dibagi jumlah hari setahun. Nah, baik, di sini kita mengalihkan ya, stok 1 tahun 6.400 ya. Kemudian hari kerja setahun kita 320 atau 6 hari kerja efektif ya. Ini kita buat per minggu ya. Kita buat per minggu jadi 53,3 dan kita bagi 320. Nah, untuk penggunaan per harinya kita mendapati 341.120 per 320 jadi 1066. Ya, seperti itu. Kemudian untuk titik pemesanan ulang itu adalah waktu pengiriman. Kita tambah dengan safety stock kita menjadi 6 hari, kita kalikan 1066 ditambah safety stock yang ditentukan di soal adalah 500. Maka kita mendapati 6.396 ditambah 500 jadi 6.896. Artinya adalah apabila persediaan tinggal 6.896 unit, maka bagian purchasing harus segera order ke supplier.
Dan untuk mendapati pemesanan dalam waktu 1 tahun, maka kita harus mendapati dengan cara stok selama 1 tahun kita bagi EOQ. Stok selama 1 tahun itu adalah 341.120 yang ini, dan kita bagi dengan EOQ-nya. Maka total pemesanan dalam 1 tahun adalah sebanyak 23,83 kali. Nah, ini adalah untuk yang soal nomor 3. Ya, kita bahas satu soal kembali ya. Perusahaan roti ABC menyimpan gandum 4.000 kg. Dalam setahun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sebesar itu diketahui adalah sebagai berikut. Biaya pengiriman pesanan untuk setiap kali pesan adalah 120. Biaya pembongkarannya adalah 0,05. Biaya asuransinya 0,5. Biaya sewa gedung 2 rupiah. Biaya pemeliharaan adalah 1,5 per kilo. Harga per kilonya adalah 16. Klasifikasikan biaya di atas sesuai dengan klasifikasi biaya pesan simpan, kemudian hitung EOQ, biaya pesan, biaya simpan, biaya variabel, biaya total, dan ROP. Jika dalam 1 tahun lead time-nya adalah 4 minggu, safety stock-nya ditetapkan sebesar 2 minggu, dan kita anggap 300 hari kerja atau 50 minggu. Ya, baik ya. Sekarang kita coba kategorikan terlebih dahulu untuk biaya simpan dan biaya pesan. Tadi biaya simpan itu terdiri dari biaya pemeliharaan ya, sebanyak 1,5 dan harganya itu adalah 16. Biaya sewa gedung itu adalah 2 rupiah per kilo dan kita kalikan 16 harga. Biaya asuransi 1,5 per kilo 0,5 ya. Kemudian kita kalikan 16 juga. Nah, kemudian biaya pesan, biaya pengiriman pesanan itu adalah 120 ya, tadi sudah ditentukan di atas ya. Kemudian untuk biaya pembongkaran material adalah 0,05 per kilo ya, kita kalikan harga 16 menjadi 0,8. Jadi sini Anda harus konversikan dulu biaya simpan dan biaya pesan ini menjadi satuan ya, kita kalikan harga ya. Jadi kita mendapati hasil akhirnya. Nah, kemudian setelah itu baru kita rekapitulasi ya, di mana C ini 4.000 dikali 16 ya, 64.000. Ini C ini adalah hasil penyimpanan kita ya, atau yang kita miliki ya, 4.000 dikali 16 harga. Kemudian I atau H ini adalah merupakan biaya simpan. Jadi Anda menambahkan 24, 32, dan 8, 64 ya. Kemudian S ini adalah biaya pesan. Biaya pesan ini adalah 120, Anda tambah 0,8 jadi 120,8. L itu adalah lead time-nya 4 minggu atau bisa kita masukkan sebagai 28 hari. Kemudian untuk D-nya, nah ini adalah safety pengamannya ya. Itu adalah 4.000 dikali 50 ya. Oke, baik. Setelah Anda dapati, ini permintaan dalam 1 tahun ya, permintaan dalam 1 tahun, demand. Oke, kemudian untuk EOQ-nya kita input ke dalam rumusnya. Akar dari 2 dikali D kali S per H ya. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapati di sini. 2 dikali 200.000 dikali 120,8 per 64. Jadi 2 kali 24.160 per 64 ya. Kemudian 48.320 per 64 menjadi akar dari 755.000. Akar dari 755.000 ini adalah 868,907. Nah, kemudian untuk biaya pesan ini adalah kita mengalihkan jumlah memesan dikali biaya pesan per order, atau dengan rumus kita bisa masukkan D per EOQ dikali S. Ya, kalau kita sudah dapat EOQ-nya berarti kita tinggal input ya. D-nya adalah 200 ya di sini, kemudian EOQ-nya adalah 868,907. Nah, kemudian kita kalikan dengan
120,8 ini adalah S-nya ya, saving. Oke, baik. Biaya simpan EOQ per 2 ya, ini rumusnya dikali H. Berarti kita tinggal input EOQ-nya kita tadi sudah dapatkan, ini per 2 kita kalikan 64, maka kita mendapati 27.805,024 ya. Ya, ini biasa ciri-cirinya nggak terlalu jauh, secara digit dia hampir sama ya. Oke, kemudian biaya variabelnya sini adalah biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesannya adalah 27.805,004, 27.805,024, kita menghasilkan 55.610,064. Nah, biaya total karena kita sudah mendapati biaya variabel, maka kita tinggal mendapati dengan cara D kali C, kita tambah dengan biaya variabel. D kali C di sini adalah 200.000 kali 64.000 menjadi 12.800.000.000 ya, tambah 55.560 ya, menjadi sekian. Ini untuk pengadaan selama 1 tahun. Untuk penggunaan perharinya, stok selama 1 tahun kita kali hari kerja setahun dibagi jumlah hari setahun. Stok dalam 1 tahun kita adalah 4.000 ya, hari kerja kita ada 50 minggu, jumlah hari dalam 1 tahun ada 300 hari ya. Oke, kita buat menjadi 666,66 kilo. Kemudian untuk titik pemesanan ulangnya, waktu pengiriman ditambah safety stock, berarti 28 hari kita kalikan 666 yang adalah penggunaan per hari tadi ya, safety stocknya. Ini ya, ditambah safety stock. Nah, safety stocknya sorry ya, kita belum di soal belum ada safety stocknya. Nah, safety stock itu adalah apa? Kita kembali lagi ke definisi dari safety stock. Definisi dari safety stock itu adalah kita harus mempersiapkan atau menyediakan persediaan selama lead time. Ya, nah gitu. Lead time-nya ini safety stock-nya dikatakan selama 2 minggu. Ya, kita anggaplah 2 minggu itu dengan asumsi 14 hari kerja. Jadi kita penggunaan per hari dikali 14 ya. Nah, seperti itu. Jadi kita dapati safety stocknya. Nah, maka untuk titik pemesanan ulangnya kita tambahkan waktu pengiriman ditambah safety stock kita menjadi 27.999,72. Jadi jika persediaan tinggal sekian, maka kita harus segera order kembali ke supplier. Nah, pemesanan dalam 1 tahunnya adalah stok selama 1 tahun kita bagi EOQ. Jadi kita stok dalam 1 tahunnya adalah 4.000 kali 50, kita bagi dengan EOQ yang sudah kita dapatkan, menghasilkan 200.000 dibagi 868,907 jadi 230 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, baik, ini adalah untuk yang manajemen piutang. Nanti ini saya upload di Google Classroom. Tapi untuk yang soal lainnya, jadi silahkan ya Anda kerjakan sendiri. Untuk yang belum ini bisa referensi, tetapi tolong dilengkapi ya. Oke, baik. Kemudian saya masuk ke manajemen piutang. Baik, manajemen piutang ini yang saya akan ambil juga hanya sampling ya, sampling. Oke. PT Tanjung Raya berkeinginan untuk merubah kebijaksanaan kredit dengan harapan meningkatkan penjualan dari 40.000 unit menjadi 48.000 unit per tahun. Dan untuk menaikkan penjualan tersebut, perusahaan ingin mengubah average collection periodnya dari 36 hari menjadi 72 hari. Biaya piutang ragu-ragu diperkirakan setengah menjadi 3%. Harga jual sekarang adalah Rp80, variabel cost-nya Rp60. Average cost pada penjualan 40.000 per unit adalah Rp75 per unit. Return on investment-nya adalah 16%. Nah, dari data-data di atas, tugas kita adalah kita harus menghitung fixed cost dulu ya. Nah, fixed cost ini sudah saya berikan. Jadi untuk mencari fixed cost, seandainya fixed cost-nya belum ada, tetapi yang ditampilkan adalah average cost dan
variable cost, maka untuk mencari fixed cost itu kita bisa mencari fixed cost dengan mengurangi total cost pada penjualan dan variable cost. Total cost pada penjualannya adalah 40.000 per unit, kita kalikan 75 harga per unitnya ya, 3 juta, dan variable cost-nya adalah 40.000 unit dikalikan 60 ya. Karena variable cost-nya 60, jadi 2.400.000. Nah, kemudian kalau kita mencari fixed cost bisa kita cek, caranya adalah kita kurangi total cost dikurangi variable cost, jadi mendapati 600.000. Setelah itu baru kita bisa mendapati soal-soal yang dimaksud, yaitu apa, tambahan profit yang diperoleh. Nah, kita pertama langkahnya menghitung dulu average cost ya. Menghitung average cost, ada average cost yang tahun awal. Tahun awal itu kita mendapati 600.000. Ini sebelum berubah ya, sebelum berubah berarti kita mendapati, nanti Anda bisa kembali lihat ya di soal, 600.000 ditambah 60 dikali 40.000, maka average cost-nya pada harga 60 adalah 75 ya. Kemudian untuk tahun akhir, ini adalah tahun awal 40.000 ya. Tahun akhir diharapkan akan ada kenaikan ya. Akan ada kenaikan. Oke ya, di sini kenaikannya ya akan naik ya menjadi, oke ya, diperkirakan akan naik menjadi 48.000 ya. Oke. Nah, nanti ini ada kenaikan menjadi 72,5 unit. Kemudian kontribusi kenaikan penjualan tahun awal, itu adalah penjualan kita kalikan dengan 80 ya, itu adalah penjualan kita. Jadi 3.200.000, kemudian fixed cost-nya tadi di atas 600 tambah variable cost-nya 2.400.000, maka totalnya adalah 3 juta. Sehingga profit kita masih memiliki di tahun awal 200 sebelum diharapkan ada kenaikan. Nah, untuk di tahun akhir profit kita dengan menerapkan sistem piutang ya, itu diharapkan akan menjadi 360. Artinya tambahan profit yang diperoleh adalah sebanyak 160 atau 80% dari profit yang sebelum kita menerapkan atau menggunakan kebijakan piutang. Artinya di sini periode kredit kita bisa dilaksanakan secara piutang ya, karena masih punya atau bisa menghasilkan profit yang cukup profitable ya, yang cukup lumayan. Kemudian berikutnya kita mencari cost of margin investment pada piutang ya. Polanya adalah dengan kita tahun awal dulu kita lihat ya. Total cost-nya adalah 3 juta, kita bagi receivable turnover-nya 360, yang pertama dari 36 hari dirubah menjadi 72 hari, 36 hari 10 kali. Kalau yang 72 hari jadi 5 kali ya. Dan total cost-nya pun nanti kita menggunakan total cost yang sudah tadi kita kerjakan di bagian A ya. Baik, kemudian setelah kita dapati average investment-nya 3 juta per 10, 300, yang ini adalah 3.480 per 5, jadi 696. Nah, kita cari berapa marginnya atau selisihnya. Selisihnya adalah sekitar 396. Nah, cost of marginnya dikatakan ada 16%. 16% dari 396 itu hanya 63.360. Nah, artinya kebijakan piutang kita masih bisa kita lakukan, karena tadi profit yang kita dapati di A sebanyak 160 ini itu masih lebih besar daripada cost-nya. Jadi kita masih bisa melakukan kebijakan piutang. Nah, kemudian bagaimana jika ditambah dengan kebijakan BDEP? Nah, kalau kita tambah dengan kebijakan BDEP, maka ya di sini kita bisa mendapati dengan penjualan ya, penjualan di tahun akhir dan tahun awal. Kemudian kita kalikan dengan BDEP-nya berapa persen. Kalau di tahun akhir 3%, kalau di tahun awal 5% ya di sini. Oke, baik. Kemudian kita akumulasikan, kita kurangi, selisihnya adalah 99.200. Nah, jadi kalau kita analisa secara rencana, maka cost of marginal BDEP 99.200 ditambahkan cost of marginal investment
atau biaya pengumpulan piutang ya, seperti itu. Nah, ini biaya pengumpulan piutang. Kalau ini adalah biaya-biaya yang terjadi akibat piutang itu sendiri, maka total cost-nya atau biaya-biaya adalah 35.840. Nah, ini masih bisa kita tolerir atau masih bisa kita lakukan karena hasil dari profit piutang kita masih lebih besar daripada biayanya. Nah, itu seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk yang satu lagi yang saya akan bahas adalah yang analisanya ya. Oh iya, silahkan. Sorry, ya sebentar saya naikin dulu. Ya, fixed cost, ya fixed cost itu kita belum temukan, ya. Kita kan belum temukan. Fixed cost-nya belum kita temukan. Nah, untuk mencarinya, kita bisa menggunakan total cost kita kurangin variable cost karena rumusnya dari total cost kan sebenarnya begini. Ini saya ketik ya. TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, sekarang TC-nya yang kita ada, fixed cost-nya tidak ada, variable cost-nya ada. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari bagaimana kalau kita mau mencari fixed cost? Nah, maka fixed cost-nya itu adalah total cost kita kurangi dengan variable cost. Jadi, andai kata fixed cost-nya sudah ditemukan, ya udah berarti Anda tinggal mencari total cost-nya. Tapi kasusnya di sini adalah total cost-nya yang ada, tapi fixed cost-nya yang tidak ada. Demikian pula kalau misalkan Anda harus mencari variable cost, berarti total cost Anda kurangin dengan fixed cost, seperti itu. Ya, jadi cara mencari. Ya. Untuk fixed cost ini kita sudah ya, saya lihat dulu. Ya, ini adalah pada penjual ya, harusnya dicari lagi ya. Jadi 40, jadi sini harus ada dua ya. Ya, di sini ada dua. Berarti kalau misalkan seperti itu, berarti nanti Anda cari lagi ya. Tapi kira-kira kalau alurnya seperti itu ya, hanya nanti tolong nanti Anda rubah ya ini. Ya ini di sini berarti bukan 600.000 ya. Ya, jadi berapa? Anda sudah hitung? Ya, 720.000. Oke, berarti Anda cari kembali perubahannya ya. Nah, gitu ya. Kemudian nanti ini jadi berapa? Anda isi ya. Oke ya, ini karena saya ini ambil dari jawaban yang ada di di Google Classroom. Nah, kemudian seperti ini langkahnya ke bawah bisa ya. Ya, ini yang penting nanti Anda rubah karena ada perubahan fixed cost ya. Ya, di sini harus ada perubahan fixed cost. Ingat-ingat ya. Penjualan awal dan penjualan akhir. Otomatis dia akan berubah. Tapi harga per unitnya sama ya. Harga per unitnya sama di sini, tidak ada perubahan. Oke. Itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Sekarang kita masuk yang dianalisa. Bentar. Saya cari dulu soalnya. Oke, ini ya. Oke, analisa. Di suatu perusahaan menawarkan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-ratanya adalah 500 juta. Kemudian merencanakan akan menawarkan penjualan N per 30. Diperkirakan dengan syarat penjualan tersebut perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 750 juta. Profit marginnya 15%.
Apakah perusahaan beralih ke penjualan kredit? Perlu beralih atau tidak dengan biaya sedana sebanyak 20%. Dengan menggunakan data di atas, misalkan perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/10 N/30. Ini berarti bahwa kalau pembeli melunasi pembeliannya pada hari ke-10 atau sebelumnya, mereka akan memperoleh diskon 2%. Tetapi kalau lebih dari 10 hari ke-10 harus membayar dengan harga penuh. Diperkirakan 50%-nya akan memanfaatkan diskon ini dan sisanya akan membayar pada hari ke-30. Apakah perusahaan sebaiknya mengintrodusir diskon atau menjual kredit tanpa diskon? Jadi sini ada 3 pilihan ya. Memberlakukan penjualan kredit, kemudian menambahnya kembali dengan diskon, dan ada kemungkinan tidak dibayar atau gagal bayar. Nah, maka pertama kita hitung manfaat dan pengorbanan dari yang pertama dulu. Apakah kebijakan kredit ini bisa menguntungkan? Laba yang kita peroleh itu adalah 750 ya. Kemudian kita kurangi dengan 500 ya. Ini adalah peningkatan penjualan yang diharapkan. Ini adalah penjualan yang rata-rata yang tercapai. Ya, kita kalikan dengan 15%. Ya, profit margin yang diharapkan. Itu 37,50. Kemudian pengorbanannya, karena di sini periode pengumpulan piutangnya adalah 30 ya. Pertama N/30, kemudian 360/30, 12 kali per tahun. Rata-rata piutangnya itu adalah 750 ya per 12. Karena ini adalah yang kita harapkan ya. 62,5 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai dikatakan tadi adalah 15%. Profit margin berarti sisanya adalah sebagai pengorbanan kita ya. 0,85%. 0,85 dikali 62,5 menjadi 53,125 juta. Nah, biaya dana yang harus kita tanggung adalah 20%-nya. Ya, biaya dananya adalah 20%-nya menjadi 53,125. Nah, kemudian ini kita dapati 10,625 ya. Biaya dananya 20%-nya ya dari dana yang diperlukan untuk membiayai piutang. Ya, karena yang sekarang terjadi adalah 85%-nya, sementara 15%-nya adalah yang kita harapkan. Tambahan manfaatnya adalah 26,875 setelah kita kurangi. Artinya kita masih bisa memiliki manfaat yang lebih ya daripada pengorbanan. Sampai saat ini kebijakan masih menguntungkan. Artinya masih bisa diterapkan atau masih bisa kita laksanakan. Nah, kemudian untuk berikutnya, bagaimana jika sekarang penerapannya kita tambahkan dengan pemunduran pengumpulan piutang, ya, sorry, oke, pengorbanan ya. Ya, jadi untuk yang ini saya pindahkan dulu ke bawah, oke, agar lebih mudah untuk ya. Oke, untuk yang manfaatnya, rata-rata periode pembayaran piutang itu kita tadi dikatakan 50%-nya menggunakan 10 hari dan 50%-nya menggunakan 30 hari. Kita anggaplah rata-ratanya menjadi 20 hari. Perputaran piutang kita mundurkan jadi 20 hari, jadi 360/20 ya, kali 18. Rata-rata piutangnya adalah 750/18 kali ya, 750 juta kali 18 jadi 41,6. Kemudian dana 0,85-nya kita kalikan sekian menjadi 35,42. Nah, ini adalah penurunan biaya dana itu adalah hasil dari yang tadi ya yang kita dapatkan. Nah, 53 ya, ini 53,125 ya. Jika kita tidak menggunakan pemunduran biaya, kita kurangi dengan pemunduran periode ya, kita kurangi dengan jika ada pemunduran periode, kemudian kita kalikan 20%-nya. Ya, jadi mendapati 3.541. Nah, ini adalah manfaatnya. Kemudian untuk pengorbanannya, diskon. Diskon yang diberikan adalah tambahan ya, 2%.
dikalikan 50% yang akan menggunakan dikalikan 750. Jadi 7,5. Manfaat bersihnya ya ini adalah 3,96 ya. Artinya manfaat pengorbanan lebih besar daripada pengorbanan ya, karena kita sudah sudah kita lihat di sini masih bisa menguntungkan ya, atau masih bisa diterapkan ya biayanya. Kemudian jika ditambah lagi dengan ya kerugian ya, tadi kerugian piutang, ini adalah manfaat awal ya. Jika memang kita harus ada kerugian piutang atau piutang yang tidak terbayar, maka kita bisa dapati dengan perputaran piutang ya 12 kali. Kemudian rata-rata piutangnya kita bagi, dana untuk membiayai piutangnya ya kita dapati, dan biaya dana piutangnya itu adalah 2% ya, kali sekian rugi karena tidak dibayar. Nah, berarti rugi karena tidak dibayar jadi sekian ya, 15. Nah, total tambahannya adalah 16,625. Nah, manfaat bersihnya kita masih bisa dapati 20,875. Artinya di sini masih bisa ya kita lakukan dengan sistem piutang tidak tertagih 2%. Karena di sini masih bisa memberikan manfaat. Nah, ini ya. Tapi kemungkinan kalau untuk UAS, untuk analisis ini sepertinya masih saya pertimbangkan karena cukup panjang. Jadi kemungkinan kalaupun manajemen piutang paling hanya yang sistem dengan menggunakan ini aja ya, tadi ya, seperti yang di atas tadi ya, seperti itu. Kalau analisis sepertinya terlalu panjang ya, waktunya tidak akan cukup. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Modal kerja ya. Oke. Ini modal kerja menurut saya paling mudah ya. Paling bisa lebih cepat dikerjakan. Jadi nanti saran saya kalau nanti UAS, Anda mulai dulu dengan yang paling mudah ya, modal kerja. Nanti sepertinya akan ada sekitar 3 tipe soal. Kisarannya adalah seputar project-project yang kita sudah kerjakan ini ya. Nah, bisa Anda mulai dengan modal kerja karena modal kerja ini lebih mudah ya. Nanti untuk format dan sebagainya Anda bisa gunakan dengan apa yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Jadi untuk kolom-kolomnya bisa Anda kosongkan untuk persiapan UAS ya yang sudah Anda kerjakan di tugas, supaya lebih mempercepat Anda dalam mengerjakan. Nah, di sini untuk modal kerja ya, ini PTSW, sebuah industri yang memproduksi piringan DVD. Setiap hari produksi sebanyak 50 unit. Dalam 1 bulan kerja, industri tersebut punya 25 hari. Berikut adalah biaya-biayanya. Ya, PTSW membeli bahan dasar untuk kelancaran produksi dengan memberikan uang per sekot kepada pemasok 3 hari sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Nah, barang tersebut disimpan dalam lemari selama 2 hari. Kemudian penjualan secara kreditnya adalah 5 hari. PTSW ternyata menerapkan kas minimum sebesar 700.000. Maka kita menghitung besaran modal yang kita butuhkan. Nah, PTSW di sini ya, kita kelompokkan dulu ya. Kita menghitung periode keterikatan modal dari mulai bahan baku dan bahan pembantu, dari mulai awal sampai kepada penjualan. Maka kita dapat 13 hari. Dan kita juga hitung keterikatan modal dari mulai TKL, overhead, sampai ke penjualan. Adalah 10 hari. Nah, kemudian kita hitung dulu kas kita per hari ya. Ini yang dari atas tadi jumlahnya adalah 50 ya. Untuk yang biaya administrasi dan sebagainya adalah 25 ya. Oke. Kemudian setelah Anda dapati ada jumlah kebutuhan per harinya,
maka tugas Anda adalah harus menghitung kebutuhan modalnya. Nah, ini adalah besaran-besarannya yang sudah Anda dapati ya. Anda input ulang di sini, tinggal Anda copy paste. Kemudian periode keterikatannya lihat ya. Dari mulai bahan baku dan bahan pembantu itu artinya kita menggunakan periode awal. Kita menggunakan periode awal dari mulai kita pembelian bahan baku. Sementara dari TKL sampai ke gaji pimpinan dan sebagainya ini adalah proses produksi. Berarti kita masukkan periode keterikatan yang proses produksi. Nah, kemudian total biayanya kita hitung berapa? Kas minimumnya kita sudah ada ya di keterangan. Nah, baru kita mendapatilah kebutuhan modal kerja kita. Ya, seperti itu. Ini lumayan mudah ya. Jadi Anda bisa kerjakan di awal untuk mempercepat tugas ya. Kemudian untuk yang soal perputaran piutang, jadi nanti ada yang mungkin soal yang kebagian di eh ini ya, perhitungan kas kebutuhan modalnya, ada yang kebagian seperti di metode perputarannya gitu ya. Nanti karena tipenya ada 3 ya. Kemudian berikut ini adalah posisi kas piutang dan persediaan mawar merah adalah sebagai berikut ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya pertama kita harus cari dulu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk perputaran kas adalah penjualan per rata-rata kas. Rata-rata kas itu 2012-2013 kita tambah bagi 2 ya. Kita dapati 125 kali. Perputaran piutangnya adalah penjualan per rata-rata piutang. Kemudian kita bagi menjadi 77 kali. Perputaran persediaan menjadi 59 kali ya dengan cara yang sama. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung periode terikatnya modal kerja. Ada yang 360 kita bagi 125. Ada yang 360 kita bagi dengan ya terserah Anda ya, mau 76,92 atau Anda bulatkan 77. Kemudian 360 kita bagi 58,82 atau Anda bulatkan menjadi 59. Maka kita sudah dapati total harinya 2,88 hari, 4,88 hari, 6,12 hari. Dan kita mendapati 13,68 hari atau yang kita bulatkan menjadi 14 hari. Dari perhitungan tersebut di atas, dapatkan bahwa periode terikatnya elemen modal kerja adalah sebagai berikut ya. Nah, ini adalah 13,68 hari ya, yang itu kita bulatkan menjadi 14 hari. Sehingga perputaran modal dalam 1 tahun itu adalah 360 kita bagi 13,68 jadi menjadi 26,3 kali. Estimasinya adalah nah ini ya, kita harusnya ini sorry ya 26,3 ya. Jadi 50 juta kita kalikan 26,3, tapi kira-kira sekitar 1.886.793. Ini adalah secara metode perputaran ya. Oke, seperti itu. Oke, baik. Satu lagi ya, nanti baru saya buka sesi pertanyaan. Untuk yang minggu lalu anggaran kas saya tidak bahas karena pertimbangannya saya lihat di classroom itu masih sedikit yang mengerjakan ya. Jadi dan kebetulan memang soalnya hanya 1 ya. Jadi coba Anda analisa sendiri ya dengan metode yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, tapi untuk yang anggaran kas pun masih saya coba pertimbangkan karena menyangkut waktu ya. Coba nanti intinya saya akan membagi 3 itu. Saya akan perhitungkan dulu waktunya. Artinya ada 1 soal yang bobotnya lama, 1 soal yang bobotnya ringan, dan 1 soal yang bobotnya sedang. Ya, jadi biar Anda bisa fokus, saran saya kerjakan modal kerja dulu. Ya. Oke, untuk yang ya ini adalah analisa kas ya. Analisa kas ini seperti sudah ada metodenya ya yang sudah saya pernah berikan. Bentar ya, saya buka dulu untuk
ini anggaran kas. Oke. Oh, sorry, bukan. Ya. Oke. Ya, nanti Anda bisa lihat kembali ya di sana untuk perpindahan-perpindahannya ya. Ini saya hanya sekilas saja. Intinya kalau kas dia berkurang menjadi taruh di kredit ya. Surat berharga di sini termasuk aktiva lancar selain kas ya. Ketika dia bertambah itu taruh di debit, piutang dagang itu termasuk aktiva lancar selain kas. Kalau bertambah kita taruh debit, persediaan barang kita taruh di debit kalau bertambah. Untuk total ini tidak usah kita rekap ya. Nah, jadi beberapa tugas ada yang saya lihat di sini saya rekap di rekap ya, tapi ini seharusnya tidak. Karena memang total itu hanya sebagai jumlah saja di sini. Jadi yang Anda rekap itu adalah elemen-elemennya saja atau unsur-unsur yang ada di dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, di sini mesin mengalami pertambahan, kemudian akumulasinya juga ya, kemudian bangunan dan perlengkapan dan akumulasi depresiasi bangunan ya. Ini Anda sesuaikan nanti dengan yang pola yang sudah saya berikan. Untuk yang pasiva ini utang dagang ya, kalau dia mengalami penurunan kita taruh di debit. Nah, ini kalau dia mengalami utang ya ini ya, vessel. Kemudian kita taruh di kredit karena mengalami penambahan. Utang gaji juga demikian. Utang jangka panjang pun demikian ya, modal saham pun demikian. Laba ditahan pun demikian. Nah, setelah kita dapati semua, nah ini kita jumlahkan. Ini nanti hasilnya misalkan balance ya. Nah, jadi antara debit dan kreditnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Kalau sudah balance berarti sudah benar. Nah, baru nanti kita rekap ke dalam sumber-sumber kas. Sumber dan penggunaan kas ya. Nah, ini polanya pun sudah ada. Ya, jangan lupa Anda harus memasukkan yang ini. Biasanya Anda suka tertinggal untuk memasukkan ini nih, keterangan bawah. Selama tahun 2012 memperoleh laba 70. Biar tidak tertinggal, Anda masukkan dulu sebagai pertama ya. Sini ya, nah, 70. Kemudian Anda rekap ya semua yang ada di debit sini. Ya, semua Anda yang di debit sini. Tapi tidak harus selalu yang ada di debit ya. Di sini kan sudah ada ketentuan ya minggu lalu ya. Apa yang bisa kita katakan sebagai sumber kas. Jadi Anda bisa lihat kembali ya. Ini saya mencari filenya agak lama. Jadi Anda nanti lihat kembali apa saja yang termasuk sumber kas. Di sini yang ada itu adalah laba. Ingat ya, akumulasi itu dianggap sebagai penambahan sumber kas karena dengan kita memiliki akumulasi artinya kita mempertahankan struktur kas kita. Baik itu mesin atau bangunan sama. Hutang wesel pun kita dianggap sebagai penambahan atau sumber kas. Mengapa? Karena dengan menggunakan hutang wesel artinya kita bisa mempertahankan struktur kas kita ya. Artinya kita piutang ya terlebih dahulu. Nah, ini juga sama ya, hutang gaji pun kita masih mempertahankan struktur kas. Obligasi atau jangka panjang, di sini ada pertambahan obligasi ya, berarti ada penambahan pemasukan, modal juga ada pertambahan, dan kas berkurang. Ya tidak apa-apa ya kalau kas berkurang masih disebut sumber kas. Mengapa? Karena kita menggunakan kas ini sebagai penahan ya, gitu. Kemudian untuk penggunaannya, dividen, ya dividen ini adalah kita harus mengeluarkan untuk pembayaran. Bertambahnya surat berharga tentu saja ya. Di sini kita harus pada waktunya kita harus bayarkan. Kemudian piutang. Piutang ini surat berharga, ini surat berharga yang dalam jangka pendek ya. Makanya kita anggap sebagai pengeluaran ya, karena kita bukan yang jangka panjang. Kalau yang jangka panjang kita disebut obligasi ya. Kayak di sini dituliskan jangka panjang ya. Tambahnya piutang
bertambah persediaan barang, ini berarti kita harus alokasikan untuk pembayaran segera ya. Tambahnya mesin, tambahnya bangunan, berkurang utang dagang. Nah, ini pun sama, kita coba akumulasikan keduanya ini ya, diusahakan balance. Kemudian dari laporan tersebut, nah ini kesimpulannya ya, saya coba turunkan dulu sebentar. Oke. Ya. Dari laporan tersebut di atas, kesimpulan A itu yang pertama itu Anda lihat dulu untuk penggunaan paling besarnya di mana? Khususnya dalam penggunaan ya, khususnya karena penggunaan itu yang harus diwaspadai. Di sini adalah pertambahan mesin, ya, di situ. Tapi kita lihat juga kira-kira dari mana pendanaannya yang paling besar. Nah, itu kalau secara pendanaan didapatkan dari obligasi. Nah, yang kedua, tugas Anda adalah coba Anda cari kira-kira alurnya bagaimana. Alur itu dalam artian siklus masuk keluarnya itu seperti apa. Ya, mungkin tidak 100% harus tepat nol ya. Artinya dalam artian tidak harus hasil akhirnya benar-benar terpakai semua gitu. Karena kita namanya juga analisa ya. Tetapi Anda bisa memprediksi kira-kira alurnya akan seperti apa siklus dari pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini yang saya coba bisa tampilkan ya. Pertama tadi kita punya keuntungan 70.000 laba kita. Kemudian kita yang pasti kita harus usahakan dulu sebagai dividen ya, karena dividen itu sangat penting. Ini menyangkut kredibilitas ya, karena pemegang saham tidak mau terlambat untuk pembayaran dividen. Jadi pasti itu yang Anda harus prioritaskan juga ya, mana yang kira-kiranya penting dulu. Oke, kemudian sisanya adalah 46. Ini adalah sisa. Kemudian perusahaan ini ya, kita yang beban paling besarnya adalah kita ini ya, 100.000 ya pengeluaran kita. Nah, dan pembelian bangunan dan perlengkapan sebanyak 18.000. Ya, ini yang harus kita penuhi. Bagaimana cara kita memenuhinya? Nah, cara kita memenuhinya, oke, pertama tadi yang sumbernya didanai berasal dari modal sendiri. Ya, berarti tadi sisanya tinggal 23 ya. Nah, dari sini ya, dari 46 tadi. Nah, kemudian kekurangan dana sebanyak 49. Nah, 49 ini ditutup diambil dari akumulasi penyusutan. Ya, penyusutan tadi ya. Jadi kita biarkan penyusutan itu menjadi penambah kita. Ya. Nah, dan ditutup dari bertambahnya akumulasi penyusutan bangunan juga ya, 9.000, sehingga sisanya tinggal 15.000 yang ditutupi dengan bertambahnya modal kerja. Nah, atau ini sudah saya rekap ya di sini. Jadi laba bersih kita pertama 70, pembayaran dividen 24, totalnya 46. Nah, kita harus mengeluarkan 118, kekurangan kita 72. Nah, di sini ada pertambahan modal sendiri ya, 23 ya. Kemudian kekurangannya adalah 49. Nah, dari sini akumulasi penyusutan menjadi penambah, akumulasi penyusutan mesin dan bangunan. Kemudian sisanya 15.000. Nah, 15.000 ini ditutupi dari mana? Nah, ini sebenarnya bisa terkait dengan modal kerja. Jadi, hasil yang Anda dapati modal kerja di sini bisa dipakai untuk menutupi kekurangan. Karena modal kerja itu pun itu adalah sumber kas. Gitu. Tapi pada waktu Anda mengerjakan ini Anda leftkan dulu, Anda hide dulu karena kan memang Anda belum mendapati modal kerja di sini. Modal kerja itu baru Anda hitung setelah Anda mendapati modal kerjanya ya. Nah, jadi di sini Anda biarkan dulu ya, baru
pindah dulu ke modal kerja. Nanti modal kerja baru sebagai penambah di situ. Ya, sorry. Ini saya perbaiki dulu formatnya. Bentar ya. Oke, oke. Sebentar. Ya. Kemudian untuk modal kerja, ya ini kita ambil dari yang atas juga. Jadi sebenarnya kalau yang atasnya sudah, kita tinggal input saja apa yang perlu kita input, unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar saja. Ya. Jadi dari yang atas sini tadi Anda pindahkan ya, mana yang termasuk ke dalam aktiva lancar dan hutang lancar ya yang dari soal ini. Nah, kemudian Anda akumulasikan, caranya sama, sudah ada polanya ya di sana. Nah, dapat modal total hutang lancar adalah 119.500, 127 ya. Kemudian di sini jumlah perubahan modal kerja ini di sini ya, aslinya di sini ya. Apa namanya? Kita jumlahkan yang atas dulu. Yang di sini debit kredit. Bertambahnya modal kerja itu adalah 5.000 ya. 5.000. Ya, jadi kita mendapatkan 16.450. Sama ya. Untuk membuktikannya kita bisa gunakan seperti ini caranya ya. Nah, mana yang termasuk sumber modal kerja? Kalau di sini namanya bukan sumber kas tapi sumber modal kerja. Yang di sini adalah penggunaan modal kerja. Ya, penggunaan modal kerja. Nah, jadi di sini mana yang termasuk? Ya, ini ya, berkurangnya kas, tambahan utang wesel, tambahan utang gaji, tambahan modal kerja. Asumsinya sama. Berkurang kas berarti kita menahan modal. Hutang juga kita mempertahankan struktur modal. Tambah utang gaji juga kita mempertahankan struktur hutang gaji kita. Dan pasti masih akan kurang ya. Kurangnya dari mana? Pertambahan modal kerja. Ya, jadi ini kita input dari sini. Coba nanti saya buat panah-panahnya biar Anda lihat di nanti ini saya send juga ya di Classroom. Nah, jadi nanti saya buat panahnya ini diambil dari sini gitu ya. Kemudian penggunaan modal kerja, bertambahnya surat berharga, ya, kemudian piutang, persediaan barang dan hutang dagang. Kalau ini sudah seimbang, udah cukup. Ya, ini saya tidak meminta untuk menganalisa modal kerja karena sebenarnya sama saja. Nah, modal kerja ini Anda bisa masukkan di sini tadi sebagai penutup kekurangan. Kalau di sini sudah surplus, nggak usah ya, nggak usah tambah lagi modal kerja, nggak apa-apa. Ya, yang penting di sini masih bisa. Kalau Anda mau tambahkan juga nggak apa-apa, karena modal kerja juga sebagai penambah dari struktur kas. Nah, kita mendapati sisanya adalah 1.450. Nah, ini bisa jadi rekomendasi untuk dikerjakan sebagai yang kedua ya, karena ini menurut saya ini tingkat kesulitannya sedang. Ya, ini masih sedang. Kalau ya sama dengan bobotnya dengan piutang lah ya. Kalau yang sulit itu ya mungkin yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu kita harus teliti banget ya. Nah, ini adalah materi kita ya. Kira-kira untuk yang soal 2-nya coba nanti Anda kerjakan sendiri ya, karena ini saya sampling. Dan ini pun saya ambil dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di Classroom. Coba nanti saya evaluasi kembali ya yang ada di Classroom. Seperti itu ada sekitar ya, ini yang ada 4 ya. Kemudian untuk anggaran kas seperti kemarin nanti saya coba evaluasi ya, saya coba sesuaikan dengan timing dan waktu. Kalau untuk saya sih sebenarnya kalau Anda mengumpulkan terlambat juga tidak apa-apa, yang penting dalam artian masih tidak lebih sampai dari 2 jam atau 3 jam ya. Nah, cuma nggak tahu kalau kebijakan akademik seperti apa. Nanti coba saya tanyakan dulu ya. Jadi untuk minggu depan UAS ya kira-kira gambarannya akan seperti ini, tapi
tidak akan sebanyak 4 soal ini ya, karena pasti tidak akan selesai. Mungkin saya akan ambil 3 materi ya per satu tipe, dengan bobot soal ada yang tadi ya, ada yang eh, sedang, ada yang ringan, ada yang bobotnya besar gitu. Nah, saya harapkan sih bisa Anda kerjakan dulu dari yang tadi ya, modal kerja ya, karena modal kerja cukup cepat ya Anda kerjakan pasti. Kemudian yang ini cukup sedang lah ya, bisa Anda, mungkin ini butuh waktu lah sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, baru sisanya Anda bisa kerjakan yang selebihnya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Mm. Ya, saya sih masih bisa, ya pokoknya sekitar masih bisa lah ya, 1 minggu setelah UAS ya. Baru nanti saya rekap. Intinya sih jangan lebih dari bulan ini karena saya harus rekap dan paling akhir bulan ini saya udah harus report ke akademik ya. Untuk yang UTS ya mohon dicek untuk nilai yang sudah ada di SIA ya. Kemudian untuk yang belum ada itu coba ya nanti apakah belum UTS atau seperti apa gitu karena memang dari yang saya cek nama-nama yang ada seperti itu. Kemudian ada beberapa nama yang tidak ada di daftar. Nanti coba saya kirimkan dengan menggunakan format sendiri. Untuk sisanya silahkan Anda kalau memang belum UTS ya bisa Anda gabung dengan UAS ya. Tapi tolong waktunya jangan dibarengin gitu. Karena UAS sendiri beda ya dengan UTS ya. Kalau UTS kemarin saya karena kan memang UAS itu diwajibkan dalam bentuk project ya. Kalau UTS kemarin memang diharapkan dalam bentuk PG gitu. Jadi karena ini sifatnya project, jadi benar-benar harus berpacu sama waktu dan juga harus fokus. Jadi jangan disatukan harinya dengan UAS gitu. Anda bisa silakan ambil duluan atau belakangan. Ya target saya di bulan ini saya rekap nilai gitu ya. Ini kan awal bulan ya, akhir bulan ya sudah rekapitulasi lah ya gitu. Jadi diusahakan sekitar minggu kedua, paling lambat minggu ketiga lah sudah harus ada. Tapi paling lambat tugas itu di minggu kedua ya. Karena minggu kedua minggu depan ya, berarti minggu ketiga ya. Seperti itu. Baru nanti saya akan rekapitulasi saya langsung di daftar nilai saja ya. Jadi langsung di daftar nilai nanti Anda bisa langsung lihat di SIA aja gitu. Paling seperti itu. Jadi ini mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan saya ya selama 1 semester ini dalam menyampaikan materi ya karena memang ada kebijakan untuk pembelajaran secara daring jadi memang ya saya tahu ya kurang efektif tetapi ini saya mengusahakan untuk seefektif mungkin dengan menggunakan eh, media Webex ini ya diharapkan bisa lebih membantu ya. Saran saya untuk sebenarnya gini ya intinya kalau Anda kerjakan latihannya saya yakin UASnya bisa ya. Itu kisi-kisinya nggak dari mana-mana, kisi-kisinya adalah dari latihannya. Jadi latihannya itu adalah ya bisa dikatakan sebagai media UASnya juga gitu. Ya kalau ada nanti perubahan angka ya coba nanti saya eh, apa namanya saya pikirkan kembali. Ya. Ya. Mm-mm. Maksudnya soal UASnya. Ini ya yang ini yang saya bahas ini saya akan kirim ke Classroom gitu.
Sisanya sendiri karena itu juga kan tugas ya latihan. Kalau saya kirimkan semua nanti ada beberapa. Saya lihat ya dari tugas awal setelah UTS ini masih ada juga banyak yang belum mengumpulkan. Jadi kalau saya kerjakan semua tinggal di send ulang dong. Ya, jadi sampling-sampling lah. Sampling-sampling ini ya yang saya bahas ini. Ini kan representatif lah untuk project ya, gitu. Heeh. Ya, silahkan. Heeh. Heeh. Mm. 100 berapa? Mm-mm. Mm-mm. 149, 150 ya. Ini soalnya sama dengan nomor berapa ini? Oh, ya sebentar ya, saya coba lihat dulu ya di halaman 149 soal latihan di sini sudah ada. Heeh. Oke, nomor satu ya, sebentar. Bentar ya, saya coba lihat dulu soalnya. PT Tanjung Raya ini 40.000. Mungkin bukan yang 149 ya. Kalau di bukunya buku paket ya? Oh, halaman 153. Sebentar ya. Ya, halaman 153 ya. Mm, mm. Ya, itu udah dapat 600.000. Nah, kemudian rencana penjualannya, iya ini tadi memang harus dirubah dulu ya. Ya kalau sudah ada di buku paket sebenarnya lebih bagus ya, karena ini udah ada jawabannya ya. Ini kalau ini saya ambil dari yang itu ya, yang apa namanya, yang ada di latihan. Ini nanti saya coba revisi karena di sini aja ada kesalahan ya di dalam perhitungan total cost-nya ya. Eh Nanti yang ini coba nanti saya akan jelaskan saja di classroom ya. Jadi nanti saya send ulang ya, saya rubah dulu ini ya. Ini karena ini ada kesalahan. Ya, yang pasti di situ ini kalau di sini saya agak sulit untuk menampilkan jawaban ya. Tapi nanti ini saya revisi saja dulu ya untuk manajemen piutang ya. Ya, kalau kalau yang sudah ada di buku paket ya sudah berarti itu sudah pasti benar ya. Karena iya ini yang benar yang ini yang buku paket. Jadi di situ ya tambahan profit yang diperoleh rencana penjualannya yang 48 sama 40 ya. Nah, kemudian untuk fixed cost ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oh ya, fixed cost-nya untuk fixed cost itu kita tetap 600 ya di sini. Kita tidak rubah lagi ya. Kenapa? Ya, begini alasannya. Sorry ya, saya revisi sedikit. Ini kan 40.000 ini yang real. Jadi fixed cost itu adalah fixed cost real. Kalau fixed cost harapan kita jangan dimasukkan dulu. Ini adalah fixed cost harapan. Nah, kalau fixed cost harapan itu belum bisa menjadi aktual. Jadi yang tetap ya, asumsinya tetap 600.000 tadi siapa ya yang eh, apakah katanya 48.000 harus dicari kembali? Heeh. Jadi ini sorry ya, ini hanya yang 40.000 saja yang dicari karena kenapa? Ini yang aktual. Kalau yang ini yang harapan tidak perlu karena ini kan yang kita akan mau cari gitu ya. Jadi kita belum tahu di harga sekian eh
harga per unitnya akan jadi berapa gitu. Ini kan harapan kenaikan unit. Nah, sementara yang aktual adalah yang ini, yang 40.000 ya. Jadi kita pakai yang 600 ya. Gitu. Ya, ini sih kalau kita pakai sebentar ya, kalau kita pakai yang 600 itu jawabannya ini sudah benar sepertinya. Mm-mm. Bentar ya, saya coba eh ya di situ tiga. Oh. Ya di sini cuman ini ada kekeliruan di sini juga ya. Ini harganya nggak naik dia. Harusnya naik ini ya. Oh ini ya, dia mulai dari kalau di buku paket dia langsung masuk di sini di kontribusi kenaikan. Ya, ini 48.000 kali 80. Kemudian yang ini yang 40.200. Ya, sama sih ya, sama. Cuman dia langsung masuk ke sini ke kontribusi kenaikan. Ya. Kemudian untuk average investmentnya, ya ini 696 jadi 396. Ya, ini udah benar ya. Ini ada di buku paket ya. Cuma kalau di buku paket dia langsung masuk ke kontribusi kenaikan. Gitu ya. Tidak pakai perhitungan total cost lagi. Ya, jadi dia langsung masuk ke kontribusi kenaikan. Gitu. Hampir sama sih dengan yang di buku paket ya. Jawabannya tinggal coba Anda sesuaikan nanti. Ya gimana? Oh, yang bedep. Bedep soal nomor satu. Oh ya ini, hah? Gimana? Ya ini betul. Kos sama kos itu seharusnya ditambah. Ya terima kasih revisinya ya. Ini kos sama kos harusnya jadi penambah revisi. Jadi penambah ini, penambah kos ya. 162 650. Jadi ini 100. Nah, ini sebentar ya. Kita 162 150 ya. Ini 162 650. Jadi kebijakannya ini tidak bisa diterapkan. Gitu ya, tidak bisa diterapkan. Karena kenapa? Ini lebih kecil daripada eh ini ya, apa namanya? Cost. Jadi kalau dia tidak bisa diterapkan bagaimana? Ya sudah, Anda mau menerapkan kebijakan piutang nggak apa-apa, tapi jangan menerapkan pemunduran piutang dan BDEP. Jadi diusahakan semuanya tepat waktu. Tapi kalau Anda mau menanggung kerugian sebanyak 2.650 sih tidak masalah. Karena diharapkan nanti pertumbuhan berikutnya bisa lebih naik lagi gitu. Karena ini selisihnya sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Nah, tapi kalau memang selisihnya terlalu jauh, intinya sebenarnya satu sih. Anda siap nggak dengan kerugian di periode ini dulu gitu. Kalau Anda siap silakan, tapi kalau Anda tidak siap, berarti kebijakannya jangan diterapkan. Jadi silakan Anda menerapkan kebijakan piutang, tidak merubah periode pengumpulan piutang dan tidak menggunakan penambahan BDEP, persentase BDEP. Itu kesimpulannya. Mm. Oh iya, 162 560 ya. Nah ya, itu. Gitu kesimpulannya. Ya kesimpulannya tidak bisa diterapkan karena nilai cost lebih besar daripada nilai profit yang didapatkan. Nah, itu bisa Anda nanti ungkapkan seperti itu. Di sini ada kerugian ya. Sebanyak 2.650. Ya ini
Seperti itu ya. Oke, silakan. Oke. eh ya, saya kira memang ada beberapa latihan memang saya juga baru lihat ya, ini ada di buku ya. Karena saya ambil dari internet, ternyata ada yang sama ya. Nah, ya silakan untuk hari ini tidak ada tugas, tidak ada tugas tambahan. Jadi tugas Anda adalah melengkapi tugas-tugas yang sebelumnya sebagai latihan Anda dan belajar dari latihan-latihan sebelumnya, review kembali sebagai persiapan untuk UAS minggu depan. Ya, jadi tidak ada tambahan tugas, semuanya sepertinya sudah cukup banyak ya tugasnya ya, setiap minggu ada tugas ya, dan silahkan fokus saja ke penyelesaian tugas-tugasnya, dan bisa dipakai untuk latihan untuk UAS minggu depan. Ya, seperti itu mungkin. Ya, terima kasih ya untuk waktunya pagi hari ini. Kalau masih misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, bisa Anda nanti masuk di, oh sorry, bisa Anda digunakan Google Classroom untuk menanya ya. Tidak harus pas sesinya, bisa juga di luar sesi ya. Nanti saya akan coba reply. Oke, terima kasih banyak ya untuk atensinya, perhatiannya, dan untuk waktunya ya sepanjang satu semester. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan ya. Eh, Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik ya. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan Anda bisa gunakan Classroom ya. Termasuk jika pada saat UAS pun ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa Anda langsung post di Classroom. Oke, seperti itu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.